pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Hideki Tojo memutuskan untuk berperang. Tapi ia tidak memberitahu kepada Amerika Serikat dengan pemboman pangkalan pusat Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Insiden Pearl Harbor adalah salah satu serangan terburuk yang pernah dialami Amerika Serikat di medan perang, membuat marah publik Amerika dan mengumpulkan bangsa untuk mendukung perang yang sebenarnya diharapkan untuk dihindari. Hai Cici, balik lagi sama Ale di sini. Ya kalian mungkin bisa melihat dari makeup aku kalau ini masih di hari yang sama. Ya betul. Tapi aku ganti baju biar kesannya beda hari aja. Karena emang uploadnya beda hari kan. Jadi anggap aja beda hari gitu kan. Oke, deal, oke. Buat penonton baru Cheesy, hai, Cheesy Sister itu membahas video-video informatif, contohnya biografi seseorang, kasus-kasus langka, kejadian dan fakta unik yang mungkin sebagian besar dari kalian belum tahu. Kita upload setiap hari Minggu, tepatnya jam 6 sore. So, buat kalian yang belum subscribe dulu sekarang. Dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kematian dari Hitler, yang dimana kematiannya ini memunculkan teori-teori konspirasi yang membantah tentang kematiannya tersebut. Bahkan, ada bukti-bukti yang mendukung tentang teori-teori tersebut. Di video kali ini, kita akan membahas tentang peristiwa penyerangan yang dilakukan Jepang terhadap markas besar milik Amerika Serikat. Apakah itu? Langsung aja, nggak usah banyak cincong. Kita masuk ke videonya, karena kalau tak kenal maka tak sayang. And let's learn something. Pearl Harbor merupakan pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pulau Oahu, Hawaii, tepat di sisi barat Honolulu. Pangkalan itu adalah markas besar armada Amerika Serikat di Pasifik. Di akhir tahun 1930-an, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Pasifik sangat condong ke arah Cina. Hal ini membuat Jepang tidak nyaman karena saat itu mereka, yaitu Jepang, sedang berusaha menduduki Cina dari wilayah Manchuria. Pada Juli 1939, Amerika Serikat mengumumkan penghentian perjanjian perdagangan dan navigasi 1911 dengan Jepang. Terhitung sejak musim panas 1940, Amerika Serikat mulai membatasi ekspor bahan-bahan yang berguna dalam perang ke Jepang. Antara Juni 1940 hingga Desember 1941, ketegangan antara Amerika Serikat dengan Jepang semakin memuncak. Pada bulan Juli 1941, saat Jepang telah menduduki seluruh Indocina dan bersekutu dengan kekuatan poros yaitu Jerman dan Italia, pemerintah Amerika Serikat memutuskan semua hubungan komersial dan keuangan dengan Jepang. Semua aset Jepang dibekukan. Embargo atas pengiriman minyak bumi dan bahan perang penting lainnya ke Jepang pun turut dibekukan. Dalam prosesnya, negosiasi antara kedua negara sempat dilakukan hingga musim gugur 1941. Pada akhir November menjadi jelas bahwa tidak ada kesepakatan yang mungkin bisa terjadi antara Amerika Serikat dengan Jepang. Meskipun upaya negosiasi terus dilakukan, pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Hideki Tojo memutuskan untuk berperang. Tapi ia tidak memberitahu kepada Amerika Serikat. Pergerakan Jepang sudah dimulai sejak 26 November 1941. Wakil Laksamana Nagumo Chuichi memimpin armada yang terdiri dari 6 kapal induk, 2 kapal perang, 3 kapal penjelajah, dan 11 kapal perusak ke suatu titik sekitar 440 km di utara Hawaii. Dari pasukan tersebut,
sekitar 360 pesawat diluncurkan untuk menyerang Pearl Harbor. Pada hari Minggu, tanggal 7 Desember 1941, pada jam 7.55 pagi, Jepang melancarkan serangan mendadak ke Amerika Serikat dengan pemboman pangkalan pusar Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Penyerangan ini terus berlangsung sampai sekitar pukul 9.45 pagi. Jika dihitung, serangan tersebut berlangsung selama hampir 2 jam. Sebenarnya, perang tersebut itu masih bisa dibilang singkat banget karena biasanya nggak itu sampai bertahun-tahun, berabad-abad gitu, lama banget. Tapi di Pearl Harbor ini lumayan cepet banget karena cuma hampir 2 jam. Tapi ada tapinya nih guys. Insiden Pearl Harbor adalah salah satu serangan terburuk yang pernah dialami Amerika Serikat di medan perang. Mengapa? Karena lebih dari 2.400 prajurit Amerika tewas dalam serangan tersebut dan 1.178 lainnya luka-luka. Korban yang tewas antara lain terdiri dari 2.008 personel Angkatan Laut, 218 tentara dan penerbang, serta 109 marinir. Ada juga 68 warga sipil yang tewas. Kerugian tak hanya diderita kubu Amerika Serikat. Perlawanan mereka turut membuat sekitar 100 prajurit Jepang gugur di medan perang. Jepang itu mengirim 49 pesawat pemboman, 40 pesawat torpedo, 51 dive bombers, dan 43 pesawat tempur di serangan gelombang pertama. Oke. Kemudian gelombang selanjutnya terdiri dari 54 pemboman, 78 dive bombers, dan 36 pesawat tempur yang bertujuan melumpuhkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat sepenuhnya. Nah, aku bakal kasih tahu nih buat kalian yang nggak tahu arti dive bomber karena dari tadi aku sebutin dive bomber ya kan. Nah, dive bomber adalah pesawat pemboman yang menukik tepat menuju target pemboman agar lebih akurat. Dengan begitu, pilot bisa memastikan bom yang dijatuhkannya tidak meleset. Pertempuran ini mengakibatkan 5 kapal perang tenggelam dan 16 lainnya rusak. Sedangkan 188 pesawat Amerika Serikat di Pearl Harbor hancur. Salah satu yang rusak terparah adalah USS Arizona yang ledaknya menewaskan lebih dari 1.000 personel dan awak. Dan ini benar-benar kalau mau gantiin itu lumayan mahal banget loh guys. Satu kapal aja berapa harganya, kalau diganti suruh begitu kan lumayan juga ya kan. Dan coba kalian bayangin selama 2 jaman kalian dengerin perang yang kita lagi berlindung gitu kan. Kita nggak tahu kapan selesainya. Serangan tersebut yang dilakukan Jepang tanpa pernyataan perang membuat marah publik Amerika dan mengumpulkan bangsa untuk mendukung perang yang sebenarnya diharapkan untuk dihindari. Presiden Franklin D. Roosevelt menyampaikan pidatonya di depan Kongres yang meminta deklarasi perang. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. Pada tanggal 8 Desember 1941, setelah serangan itu, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Secara resmi Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Kedua. Oke guys, kita stop dulu di sini. Jadi ceritanya si Ale Dodol ini lupa membuat video tentang teori konspirasi. Jadi, marilah kita mendengarkan Ale berkicau dengan suara yang merdu ini.
Banyak teori konspirasi bermunculan yang mengatakan bahwa penyerangan terhadap Pearl Harbor itu sudah diketahui oleh Presiden Franklin D. Roosevelt. Namun, ia membiarkan hal tersebut terjadi. Karena kalau dipikir-pikir nih ya, tidak mungkin negara sebesar Amerika Serikat tidak paham dengan kondisi geopolitik global. Apalagi saat itu benua Eropa sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Namun, Kongres Amerika Serikat tak kunjung menyetujuinya. Roosevelt juga tertahan oleh opini masyarakat dan janji kampanyenya. Ini bunyi janjinya. Putra-putra Anda tidak akan dikirim menuju perang asing dimanapun jua. Ditambah, rakyat pun tidak ingin menderita seperti negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Pertama. Hal ini membuat Amerika Serikat seperti macan yang sedang tertidur di antara peperangan yang terjadi di wilayah Pasifik, yaitu Jepang dengan daerah Indochina dan Asia Tenggara, serta di wilayah Eropa yaitu antara pasukan sekutu dengan pasukan Jerman dan Italia yang tergabung dalam aliansi Axis. Maka dari ini, Franklin terlihat seperti sengaja memancing konflik dengan Jepang dengan menghentikan ekspor, memberlakukan embargo, dan tidak mengizinkan kapal-kapal Jepang melewati terusan Panama, serta pasokan senjata ke Inggris yang merupakan musuh Jepang kala itu. Alasannya, tentu jika Jepang menyerang Amerika Serikat atau sekutunya berarti memberi kesempatan pada Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan dari rakyat untuk ikut terjun dalam Perang Dunia Kedua. Dan benar saja, setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, rakyat dan Kongres Amerika Serikat mendukung AS untuk ikut serta dalam Perang Dunia Kedua, yang berakhir dengan dijatuhkannya bom atom di dua kota, yang kala itu sebagai kota industri bagi Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Oke guys, gimana menurut kalian tentang penyerangan Pearl Harbor? Kalau menurut aku sih ini lumayan agak membingungkan ya, karena sebenarnya tuh warga sipil itu nggak salah gitu. Nah, yang salahnya itu adalah pihak dari bagian mana gitu kan. Terus akhirnya malahan kita juga kena, padahal kita kan nggak ngelakuin apapun gitu. Maksudnya kita lagi tidur, kita lagi bersantai-santai aja gitu kan, tiba-tiba di bom gitu. Not really good sih menurut aku gitu. Tapi ya gimana, ini adalah salah satu sejarah yang pernah terjadi. Puji Tuhan banget kita lahir di dunia yang pikiran logisnya sudah maju ya. Jadi tidak single sedikit perang, terus kalau nggak suka langsung bom-boman. Semoga nggak ada lagi gitu kan, karena lumayan serem. Ku takut. So ya, segitu aja buat video kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita. And see you in our next video. Bye.